Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tribuners dimanapun kalian berada. Kita kembali dalam program digital Tribun Medan, yaitu perihal cakap-cakap tentang bisnis ya. Saat ini kita berada di Pejuang Batik, di mana ini merupakan salah satu bisnis yang mungkin sudah lama, tapi mungkin mempunyai cara yang baru dalam segi marketing dan pemasarannya. Nah, saat ini saya berada di Jalan Bekantan nomor 6 di daerah Medan Kota ya. Ya, benar. Jalan Palangkaraya. Dan saat ini sudah berhadir bersama kita yaitu salah satu owner daripada Pejuang Batik ini, yaitu Bang Heri Chandra. Apa kabar Bang Heri? Baik. Jadi sahabat Tribuners, berhubung kita sudah melakukan swab antigen dan juga kita sudah melakukan protokoler kesehatan yang cukup ketat dan sudah vaksin nih? Sudah ya? Berarti ini boleh nih saya. Kita boleh izin ya sama sahabat Tribuners untuk jaga jarak juga ya. Dan sudah menjaga jarak. Nah, sahabat Tribuners, saat ini memang kita dalam situasi pandemik, namun kita juga jangan sampai terpaku dan hanya berdiam diri, tapi kita tetap semangat dan selalu membuat gebrakan. Iya. Nah, mungkin dalam kesempatan ini Bang Heri bisa menyapa sahabat Tribuners. Silakan Bang. Halo sahabat Tribuners ya dari panggilannya ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Heri Chandra. Kalau di sosial media biasa dikenalnya Heri Chen. Atau juga ada dipanggil sebagai Pejuang Batik. Pejuang Batik. Iya, benar. Tapi Pejuang Batik itu nggak ada embel-embel merdeka gitu. Merdeka juga, Merdeka juga ya. berjuang juga. Berjuang juga ya. Karena yang namanya seni ini kan juga kemerdekaan beraktivitas. Iya, benar. Nah, jadi sahabat Tribuners, kita mungkin bisa langsung bertanya-tanya ya terkait dengan Pejuang Batik. Mungkin sahabat Tribuners di rumah juga penasaran apa sih Pejuang Batik itu? Begitu ya, Bang Henry ya. Bang Henry, sorry. Jadi pertanyaannya Bang, sedikit Bang sejarah singkat tentang Pejuang Batik. Mungkin bisa Bang jelaskan ke sahabat Tribuners. Kalau sejarah sebenarnya memang kami berawal dari hobi ya, hobi memakai batik tulis. Ya, jadi berawal dari hobi, mulailah kami mengenalkan, mengedukasi tentang batik tulis karena kami lihat mungkin khususnya apalagi warga kita Kota Medan masih kurang tahu tentang batik tulis ini. Jadi memang diawalin kami di sosial media dengan akun Instagram Kereta Kencana Batik sampai hari ini ya di 2021 ini kita sudah bermarkas lah Pejuang Batik. Memang kita diawali dengan Kereta Kencana Batik. Dan Pejuang Batik itu sebenarnya si panggilan pecinta batik lah terhadap kami. Mungkin karena moto kami itu sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia. Mungkin dari sanalah kami mulai dipanggil Pejuang Batik ya. Kami seluruh tim. Dan salah satunya juga lokasinya ada di Medan. Iya, benar. Nah, kalau untuk sejarah mulanya di ini boleh dibilang bisnis apa ya, Bang? Kalau kami arahnya sebenarnya lebih nggak ke bisnis sih. Kami kalau visi dan tujuan kami dari awal itu ya seperti yang kita bilang melestarikan warisan budaya Indonesia, yaitu batik tulis ya. Jadi berangkat dari situlah kita bagaimana bisa melestarikan itu ya dengan cara mungkin itu tadi. Ya kalau bisnis itu menurut kami sih prosesnya lah ya. Adanya jual beli, ada yang memesan batik tulis. Cuma kalau bahas mengenai sedikit cerita, saya ada juga sedikit cerita bagaimana kami bisa memutuskan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia ini. Sebenarnya udah pernah juga
kami ceritakan di podcast salah satu radio lah di Kota Medan. Ya, hari ini saya cerita juga di sini ya, biar bagi-bagi. Khusus sahabat Tribuners. Ya, jadi dulu kami pernah lah holiday ke negara tetangga. Oh, namanya holiday itu kan kita pasti ada shopping time-nya nih. Oke. Nah, jadi pada saat shopping time itu kita pernah mengunjungi sebuah store branded. Di dalam store branded itu kita melihat sebuah jaket bomber yang motifnya itu motif bunga-bunga, mirip lah dengan motif batik tulis kita Indonesia. Cuma jaket bomber itu di print dengan motif tersebut. Cukup tertarik, kami coba lihat harganya, ya mungkin sedikit terkejut ya. Sebuah jaket bomber yang hanya di print motif bunga-bunga mirip batik tulis kita bisa dibanderol dengan harga puluhan juta. Tapi yang lebih terkejut lagi, ada salah satu teman kami yang membeli jaket bomber tersebut dengan gampangnya. Sempat juga saya bertanya, bro, nggak salah nih bro harganya. Dia jawabnya santai aja, bang. Ya memang kalau brand ini jaketnya segini harganya katanya. Jadi kami pikir ya cukup luar biasa ya. Bagaimana supaya ya teman kita juga bisa bangga pakai batik tulis Indonesia yang merupakan warisan budaya Indonesia, kerajinan tangan. Itu cuma karena brandnya itu mereka sangat menghargai nilai brand tersebut. Jadi yang dinilai sama customer pada waktu itu ataupun sahabat abang itu lebih kepada brandnya ya, iya. Bukan dari karya seninya itu ya. Kita bayangkan bagaimana caranya supaya teman kita ini bisa juga bangga pakai batik tulis kita ini Indonesia. Tadi Bang Heri singgung kan ada terkait tentang print dan tulis ya. Iya benar. Batik tulis. Iya benar. Mungkin Bang Heri bisa menjelaskan ke sahabat Tribuners, emang motif daripada batik itu seperti apa sih pembagiannya? Sebenarnya kalau yang dinamakan warisan budaya Indonesia itu ya batik tulis. Batik tulis atau ya. Bisa dibilang full kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Jadi dari awal pembuatan sebuah batik itu semua menggunakan tangan. Dari awal sketsa, itu disketsa di sebuah kertas. Lalu diceplak ke kain, dibatik, diwarnain. Terus prosesnya panjang. Semua proses dengan tangan oleh seniman kita Indonesia. Untuk sebuah kain batik itu paling cepat membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan satu lembar bahan gitu. Iya, benar sekali. Jadi prosesnya, nilai seninya, usaha seniman kita batik tulis, itulah yang mungkin perlu kita hargai ya, nilainya itu. Jadi sahabat Tribuners, berawal dari kunjungan ke negara tetangga dan ternyata memang nilai yang mereka berikan ke customer itu lebih besar dibanding kita sendiri yang memang berasal dari sini. Benar. Nah, Bang Heri awalnya mulai terpanggil lah untuk ingin oke nih, boleh nih kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Itu di tahun berapa itu? Kita memang memulainya di 2019. Ya, seperti yang saya bilang, dimulai dengan akun sosial media kita, Instagram Kereta Kencana Batik. Dari sanalah kita mulai memberikan edukasi lah, apa itu batik tulis, bagaimana prosesnya, bagaimana seniman kita membuat batik tulis, segala sesuatu tentang batik tulis, kita membahas segala sesuatu tentang batik tulis. Dan jadi di Pejuang Batik ini memang tidak, motifnya ini hanya kerajinan tangan ya, tidak, memang kalau tidak yang menyajikan yang istilah tadi print atau apa. Memang kalau yang tersedia di Pejuang Batik, markas Pejuang Batik adalah semua adalah batik full tulis. Benar. Nah, yang membuat saya menarik itu adalah keyakinannya Bang Heri itu, bahwasanya memang kita wajib ya melestarikan batik. Pertama itu berjuang tuh ada nggak kira-kira tantangan yang waduh berat nih kira-kira kalau kita ingin melestarikan batiknya, seperti Bang Heri tahu sendiri kan, pusatnya batik memang kan berada di Jawa. Benar. Ya, ada. Bagaimana bisa Bang Heri mensosialisasikan sekaligus meyakinkan customer lah bahwasanya di Pejuang Batik ini memang karya-karya ataupun hasil-hasil batik yang dijual itu memang berkualitas.
mungkin bisa di-sharing ke sahabat Tribuners. Ya, tidak bisa kita pungkiri tadi seperti yang Bang Warman bilang, pusat batik itu di Pulau Jawa dan seniman kami pejuang batik juga memang di Pulau Jawa. Memang semua hasil karya seni di batik tulis di pejuang batik itu adalah hasil seniman Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Ya, cuman ya kami pejuang batik selalu mendesain motif batik tulis kami itu sendiri. Jadi desain dari kami akan disajikan di kertas dulu. Ya, dalam bentuk apa ya istilahnya? sketsa dulu ya. Sketsa awal itu semua dari kami tim pejuang batik. Itulah yang membuat motif-motif yang ada di pejuang batik itu berbeda dari ya. yang lain. Dan yang membuat dia lebih elegan lagi adalah karya sendiri ya, Pak. Iya. Nah, contoh kalau misalnya ini, kalau ini bisa dikategorikan karya Batik tulis karya kerajinan tangan. Semua full kerajinan tangan. Bayangkan karya seperti ini, warna seperti ini, semua manual dilakukan oleh tangan. Ya kalau menggunakan mesin di print ya gampang ya. Sepersekian detik bisa di print. Cuma kalau kerajinan tangan ya saya sendiri sampai hari ini masih sangat mengagumi karya seniman kita Indonesia. Kadang duduk-duduk melihat kok bisa ya, kok bisa seniman kita ini bisa membuat sketsa seperti ini. Ya. Nah ini sulit juga nih, Pak. Ya, sangat sulit. Kalau salah satu contoh karya seni ini butuh 4 sampai 6 bulan. Ini termasuk sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Nah ini dari mana nih, Pak? Kalau Ini dari Pulau Jawa. Ini dari Pulau Jawa ya. Rata-rata berarti dari Pulau Jawa. Iya. Nah, ada beberapa display di sini ya, sahabat Tribuners. Ada juga bisa disketsakan kayak motif wajah kita juga ya, Pak. Oh, bisa seperti itu ya. Ya, kebetulan karena saya dengar ada juga customer yang memang by request seperti itu, Pak. Ya. Mungkin sahabat Tribuners ingin lebih tahu, Pak, gimana. Kebetulan memang kami pejuang batik dikenal karena pelanggan kami atau pecinta batik tulis bisa merequest motif batik yang mau dipakai. Nah, jadi kebetulan memang tadi Bang ada ada singgung sedikit ya. Memang ada salah satu orang yang lumayan istimewa lah boleh bilang ya, benar-benar. Meminta kita mensketsa wajah orang tuanya, gitu. anaknya. Ada juga. Atau ada dari partai-partai yang meminta kita mensketsa ada logo partainya. Dan itu dibuat pakai tangan ya? Iya. Jadi kami buatkan sketsanya, desainnya. Oh, mau logonya kita sketsa lagi dengan motif batiknya kita kombinasikan supaya tetap ada kesan batik tulis kita Indonesia. Itulah yang membuatnya istimewa lah. Istimewa ya. Dan itu udah pasti satu-satunya. Nggak mungkin ada orang lain yang memiliki motif batik tersebut. Nah, selama 2 tahun ini, Bang, mungkin 2019 ya. Iya. 2019 menuju 2020 itu kan memang hantamannya di tahun 2020 ya. Ya mungkin di 2019 itu kan mungkin banyak respon juga ya dari customer. Kalau boleh tahu, Bang, dari mana aja sih customernya pejuang batik ini, Bang? Ya, kalau customer itu memang kita untuk di zaman sekarang ini sangat berterima kasih kepada sosial media. Sosial media ya, lebih ke online. Iya, benar. Iya. Sosial media. Terima kasih gimana tuh? Karena sosial media itu sangat membantu kita sebenarnya. Dengan situasi saat ini ya. Ya, benar sekali. Bukan hanya kita Kota Medan atau Indonesia, bahkan di mancanegara bisa mengenal kita. Bisa ya, kalau bisa dicari sosial tadi ya. Sangat-sangat membantu sih sebenarnya. Jadi pecinta batik tulis bukan hanya yang di Kota Medan, sampai ke Pulau Sulawesi, Kalimantan, bahkan negara tetangga pun bisa tahu tentang kita. Dari luar negeri Amerika pun ada ya. Mereka adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi mereka pun ya mengenal akun sosial media kita. Mungkin tersentuh juga dengan filosofinya pejuang batik. Ya. Kenapa bukan kita yang Bukan kita. budaya Kita semua punya KTP, kartu tanda penduduk Indonesia. Kenapa bukan kita yang bangga? Bahkan saya ada sedikit cerita, orang
luar negeri atau negara tetangga sempat ingin mengklaim batik tulis itu adalah kebudayaannya mereka, warisan budaya dari benar. negara mereka. Tapi kita harus bangga karena di tanggal 2 Oktober 2009 kita Indonesia telah diakui oleh UNESCO batik tulis itu sebagai warisan kemanusiaan secara budaya lisan dan non bendawi. Jadi kerajinan tangan kita batik tulis sudah diakui oleh UNESCO. Resmi, sah Itu ya? adalah warisan budaya dari kita. budaya. Jadi kita kenapa nggak bangga gitu? Justru kita harus bangga. Bahkan negara lain mau mengklaim, ya kita tidak usah sebut negara apa. Oke, jangan sebut negara, sebut aja orangnya. Nanti mereka nggak mau Oh iya, pakai lagi batik tulis. ya artinya memang dukungan dari pemerintah sendiri kan ada dibuatkan satu hari yang Iya, memang benar. memperingati Hari Batik Ya, Nasional. kebetulan kemarin tanggal 2 Oktober itu adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat diresmikan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah. Ya itu pun cukup membantu lah. Makanya anjuran pemerintah setiap hari Jumat Jumat itu kalau itu bisa pakai pakai batik. batik, benar-benar. Nah, ngomong-ngomong batik nih bang, kalau bajuku ini ada motif batiknya nggak bang? Ada. Kalau Ada motif ya? batiknya ada. Nah, ini seni atau memang print? Hasil print? Kalau ini ya motif batiknya ada, cuma ini adalah mungkin hasil printnya. Hasil Jadi print, kalau ya. batik itu memang ada beberapa lah. Kalau kita kan memang menyediakan batik tulis semua full kerajinan tangan. Memang ada juga batik print ataupun batik cap. Jadi itu kalau batik print dan batik cap itu udah pakai alat cetak lah istilahnya. Jadi dicetak secara massal. Dicetak secara massal dengan motif yang sama semua. Benar. Sedangkan kalau kerajinan tangan ini kan hasil karya seni. Jadi satu motif ini ya ini aja. Kita mau buat yang kedua tuh yang namanya kita Nggak pakai bisa, tangan, nggak nggak mungkin bisa sama. sama ya? Nggak mungkin bisa sama. Dan bahkan seniman itu pun tidak mau. Berarti kalau tim sepak bola susah juga nih mau buat seragamnya dari mana? Kalau pakai karya tangan, Bisa, cuma Bisa. nggak bisa sama. paling hurufnya yang berbeda. Logonya Angkanya sama. sorry, angkanya berbeda. Dari kancing ini sih sebenarnya bang, ada nggak apa ya istilahnya tuh kayak surat atau bukti autentiknya itu ya terkait dengan emas ini. Biasanya kalau kita beli emas di toko kan dia akan mengeluarkan surat. Nah, Iya, iya, iya. untuk di batik sendiri gimana tuh bang prosedur pengesahan daripada emas ini? Ya seperti yang ada di kancing emasnya itu pun kita cetak nama pejuang batik. Oh, Adib. Nama pejuang batik dan tentu saja kami pejuang batik. Bisa dijum? Kami pejuang batik bertanggung jawab penuh atas kancing emas ini. Kami yang mengesahkan bahwa kancing emas ini itu adalah emas murni. Artinya nggak ketika si customer tadi ingin memperjualbelikannya kembali itu bagaimana? Tentu kami menerima kembali. Oh, berarti harus kemari dulu. Karena gitu ya? kami yang kami kan mengesahkan kancing emas ini itu adalah emas murni. Seperti kami menjamin keaslian dari karya seni seniman Indonesia. Dan kami juga menjamin kancing emas itu adalah emas murni. Jaminan itu dalam bentuk apa, Bang? Kami ada mengeluarkan sebuah Sertifikat ya? Oke. untuk diberikan kepada pecinta batik tulis. Jadi memang sahabat Tribuners nggak usah khawatir. Ini akan dikeluarkan yang namanya sertifikat ya, Sertifikat dari pejuang batik. untuk terkait Murnian kemurnian ya. dari emas, kemudian dari kancing emas tersebut. Kancing emas. Untuk kebutuhan dalam satu baju itu ada berapa kancing sih Bang? Ya kebetulan kalau untuk sebuah kemeja itu butuh 12 sampai 13 kancing. 12 sampai 13 kancing. Tapi kembali kepada pecinta batik tulis tersebut, apakah dia mau memasangkan untuk semua kancing atau hanya di daerah-daerah tertentu. Difasilitasi kancing cadangan nggak Bang? Kalau biasa kan kita di baju itu kan ada. Tergantung permintaan juga kalau seperti itu. Biasanya kalau kancing emas dari pihak pecinta batik tulisnya itu kan sudah cukup lah untuk yang di kancing. Kalau butuh lagi kan tinggal hubungi saya aja. Iya. Dan ini dia diproduksi kemana-mana ya, cuma dari pejuang batik. Ya, aja. termasuk ini juga adalah kerajinan tangan karena dari awal desainnya juga didesain oleh kami pejuang batik. Dan ini memang dari pengrajin emasnya dari Iya, pejuang batik memang juga. kita ada kerjasama dengan pengrajin Ya, emas. menarik ini sahabat Tribuners. Jadi memang Bang Heri ini nggak setengah-setengah gitu ya untuk melestarikan apa namanya kekayaan warisan budaya yang ada di Indonesia ini.
Nah berarti kalau dengan 13 kancing nilainya juga dikali 13 ya? Benar Ada sekali. diskon bang atau gimana? Bonus kayak? Bonus bisa, nanti Bonus kapan bisa, kalau ya? untuk Bang Ramo 3 kubu. Oke. Cuman kan kalau kita sering pakai kaos nih, nggak perlu kancing kayak. Baik, jadi itu sahabat Tribuners, jadi jangan khawatir mengenai keabsahannya ini. Dan Kami menjamin, bisa dilegalisasinya juga. benar, kami menjamin penuh. Kalaupun memang nanti sahabat Tribuners mau menjual kembali sih, pihak pejuang batik juga bisa Ya, siap kami menerima. siap menerima. Dengan harga yang sama juga. Atau Seperti tergantung tadi, harga. tergantung harga emas harian. Seperti kami menyediakannya. Nah, hari ini bang tanyanya berapa? Kan hari ini harga emas kan fluktuatif ya. Setiap harinya bisa berubah. Ya sama juga sebenarnya. Tidak begitu berbeda lah sebenarnya dengan perhiasan emas. Yang jelas Mas Joko sama Mas Santo berbeda. Baik, itu sahabat Tribuners. Jangan khawatir, jadi ayo segera kita investasi dalam bentuk batik. Jadi saat ini di Medan kan merupakan salah satu store lah ya. Iya. Dan ini ternyata baru juga ya bang. Iya, untuk markas pejuang batik ini memang Markas kita di Medan. baru pindah di bulan Mei 2021 ini. Di 2021. Istilahnya pejuang batik sudah bermarkas. Pertimbangan Bang Heri sebagai salah satu pemilik lah ya namanya pejuang batik ini. Apa sih yang menjadi apa namanya ya rekomendasi lah untuk menjadikan Medan ini salah satu pusat markasnya pejuang batik. Kalau pusatnya memang kebetulan karena kami di pejuang batik itu semua anak Medan ya. Anak Medan. Yang Itu jelas paling pasti penting. KTP Medan. Ya, itu yang paling penting. Iya, ya. Kita iya. ini anak Medan dan kota Medan kita ini kan termasuk kota ketiga terbesar ya di Indonesia. Dan biasanya sepengetahuan saya Medan itu selalu berada 10 tahun di belakang ibu kota kita Jakarta. Mungkin sekarang di ibu kota kita Jakarta sudah sangat mengenal dengan yang namanya batik tulis. Ya di kota Medan masih sedikit lah, masih kurang tahu, kurang ada edukasi tentang batik tulis. Kalau bahasa saya sih masih kurang bangga pakai batik tulis, ya kan? Menurut kami justru itu adalah kesempatan kami pejuang batik mengedukasi, Sosialisasikan juga. mensosialisasinya. Termasuk dengan acara ini ya kan. Iya. Jadi mungkin sahabat Tribuners di rumah, wah ternyata memang kita berbatik itu keren juga ya. Iya benar sekali. Malah sekarang yang muda-muda udah mulai berbatik. Iya. Benar Justru kami lebih arahnya ke anak milenial. Memang karena kita harus akui anak muda, anak milenial yang masa depannya kita Indonesia. Benar. Kalau hanya orang yang lebih berumur yang memakainya, nanti yang muda-muda ini tadi saya bilang lebih bangga pakai baju branded. Padahal belum tentu nilainya sampai seperti itu. Bagaimana supaya mereka juga merasa ya batik tulis ini bernilai, bangga pakainya. Saya pakai batik tulis, jangan cuma gue pakai brand ini begitu istilahnya. Bukan brandnya malah, tapi Ah. batiknya itu yang harus kita sosialisasikan. Ya, benar-benar. Jadi kalau misalnya strategi daripada pejuang batik itu kan menggunakan sosial media. Ini mungkin sahabat Tribuners di rumah kan ingin tahu nih trik and strateginya Bang Heri nih hingga menjadi viral terkait untuk memperjuangkan yang namanya kelestarian batik ini ya. Ya memang sih pada orientasinya kan bagaimana sambil melestarikan sambil orang juga bisa memesan Kenal dan mengenal juga. ya, benar, Mungkin benar. Bang jadi bisa sambil juga kita Kopi. santai Bang ya. Mungkin kalau strategi ya seperti yang tadi saya bilang di sosial media itu kita lebih ke arah membahas segala sesuatu tentang batik tulis. Jadi kita tidak hanya membahas ada orang yang seperti dari awal Bang bilangnya bisnis. Iya. Bisnis itu apa yang dibicarakan selalu jual beli. Itu Benar, tidak untuk rugi kita aja tidak. ya. Kita selalu mengajak apakah siapapun itu kita tidak memandang siapa itu
mereka bertanya, ingin tahu tentang batik tulis, kami mengundang mereka ke Kota Medan, kami undang ke markas, kami jelaskan, bukan hanya data, oh saya mau motif ini, bukan. Udah tahu belum kita batik tulis kita itu seperti apa prosesnya? Jadi yang pertama itu adalah bagaimana bisa Iya. memperkenalkan batik. Benar, itu jangan ya. cuma sekedar saya pakai batik, orang lain pakai batik, gua pakai batik, jangan. Tapi kita tahu dulu ini batik tulis kita ini sejarahnya seperti apa ya. Oh, bagusnya di mana ya, bernilainya di mana ya. Nah, sebagai pelaku usaha juga ini ya, Iya. Bang Heri ya. Apa sih harapan Bang Heri juga terhadap pemerintah dalam hal ini ya? Dukungan mungkin kan ataupun juga kebijakan. Seperti apa sih yang ingin Bang harapkan terkait batik ini? Sebenarnya dengan adanya Hari Jumat sebagai Hari Batik Nasional sudah sangat membantu juga sih. Itu juga salah satu dukungan pemerintah terhadap budaya batik tulis ini. Ya kita sebagai warga negara Indonesia yang harus mengenalkan lagi. Ya seperti tadi Abang bilang, ya hari Jumat orang pakai batik, tapi kan nggak tahu batiknya batik apa. Betul. Ya itu tugas kita. Kampanyekan itu ya. Anak muda, warga negara Indonesia, apa sih bedanya? Sebenarnya batik tulis itu yang gimana? Itulah yang kita edukasi. Nah, kalau berbicara batik tulis itu kan Bang Heri kan berbicara apa namanya ya, kerajinan ya, Iya. art seni. Iya, benar. Dan seperti kita ketahui seni itu kan nggak ada value-nya. Benar. Ada nggak kesulitan Bang Heri untuk apa namanya ya, berdiskusi ataupun menyepakati dengan customer terkait dalam satu karya batik itu Bang? Gimana? Ya makanya yang seperti tadi saya bilang, kita tidak boleh semata-mata membahas tentang harga. Kalau seorang pecinta batik tulis tahu nilai seninya, usaha senimannya, waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah batiknya, mungkin dia akan lebih menghargai. Dan tidak harga lagi yang kita bicarakan. Tapi kepuasan tadi ya. Kepuasan. Dan dengan kita memakai batik tulis, kita telah membantu UMKM itu seniman-seniman kita. Iya, pengrajin-pengrajin Itulah yang paling penting. Daerah ya kan Bang. Sebenarnya pun mereka mungkin bingung juga ya kan Bang. Iya. Ketika mereka mempunyai suatu hasil karya seni, tapi mereka juga nggak bisa bagaimana menyalurkan. Iya, kebetulan memang seniman-seniman kita Indonesia itu udah lansia. Apalagi di zaman sekarang sosial media, mungkin mereka sudah tidak bisa mengikuti itu. Betul. Ya kita jadilah perantara itu. Nah, kalau untuk proses regenerasi mereka itu pengrajin itu kan gimana ya Bang? Apa memang mereka otodidak atau memang ada sekolah khusus untuk Ya itu memang seniman-seniman kalau tidak ada yang meneruskan memakai batiknya, mungkin nanti yang muda-muda ini pun nggak mau jadi pengrajin selanjutnya, ya kan? Tapi dengan adanya sekarang seniman yang lansia, mungkin mereka masih bisa menurunkan nih ilmunya untuk anak muda. Betul. Tapi dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan adanya permintaan terhadap karya seni ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Ini memang tergantung si seni tadi ya, bagaimana si seniman tadi bagaimana dia bisa mewariskan. Karena bisa batik tulis ini bukan baru-baru saja. Sudah lama dan sekali. turun temurun Iya, ya. kalau ditanyain ini ada pembelajarannya, mungkin udah memang otodidaknya, warisan-warisan dahulu gitu. Tapi itu ada kaitannya dengan ini nggak Bang? Ibaratnya dengan kalau dibilang kan turun temurun gitu. Jadi keahlian yang turun temurun ya kalau misalnya pengrajin batik ya. Mungkin Bisa juga ya. Bisa juga sih sebenarnya, karena kan kalau historinya itu udah lama banget ya. Batik tulis itu kan bukan baru-baru, cuman ngetrennya baru-baru dimodernisasi. Benar. Dulu kalau batik itu kan motifnya lebih simpel Standar ya. Iya. Nah, jadi sahabat Tribuners ini ada yang lebih menarik ini. Mungkin nanti Bang Heri bisa menjelaskan ke sahabat Tribuners terkait yang namanya kancing emas tadi ya. Oh, iya. Nah, ini merupakan hal yang baru ya. Kalau bagi saya ini yang baru nih, Ya, Bang Heri ya. Mungkin baru kami aja ya. Ya, jadi sahabat Tribuners bisa ngebayangin dalam ornamen yang ada di baju itu ada investasi yang kita bawa kemana-mana ya.
dalam bentuk emas. Mungkin bisa ditunjukin ke sahabat ini Tribuners. kebetulan memang kita ada sediakan untuk Apa ini istilahnya nih Bang? Kancing emas atau kancing emas. Kancing Kalau kami emas. sebutnya kancing emas kancing Pojok emas Batik. ya? Dan Ya. fungsi dan kegunaannya apa sih Bang? Sebenarnya ya itu kancing yang kami sematkan di kemeja batik tulis. Jadi ini lebih memberikan apa? Nilai Mengangkat Mengangkat sebuah nilai nilai dari batik batik tulis. tulis tadi. Selain seninya yang bernilai, kita angkat lagi dengan yang seperti tadi Abang bilang, investasi yang menjanjikan. Cuman ya nggak ngebayangin juga ya sahabat Tribuners kalau ada yang tahu ada kancing emas itu mungkin yang di better bukan lagi cincin atau rantai ya kan, tapi kancing itu bajunya yang nah kalau ini ukurannya berapa nih? Kalau ukuran sebuah kancing emas itu standar ya, standar kancingnya kemeja. Tapi kalau untuk beratnya itu kurang lebih 3 gram. 3 gram ya? Iya benar. Bisa menimbulkan ide seperti ini tuh di mana sih, ada yang membisikkan atau apa gitu? Ini kayaknya hal yang baru juga nih sahabat Tribuners. Bahwasannya di dalam batik itu ada kancing emas. Ini kebetulan saya ada pakai ini. Nah, Untuk menyambut hati-hati juga abang, nih, Bang. saya pakai juga. Bang Heri lewat mana nih Bang? Jadi memang ini menaikkan nilainya tadi ya? Ya, Seni kebetulan ini memang berawal dari pesanan salah satu customer loyal kami lah, pecinta batik tulis. Jadi beliau itu karena customer loyal, kami pun cukup akrab ya dengan beliaunya ya. Jadi pernah sekali beliau memesan batik tulis, jadi dia bercerita, berdiskusi lah dengan kami karena keakrabannya itu bisa nggak nih, gimana ya caranya biar kemeja batik tulis yang saya pakai ini bisa lebih bernilai lagi, lebih terangkat lagi nih nilainya. Jadi diskusi punya diskusi, kita tim pejuang batik kepikiran biasanya barang-barang branded, contohnya tas, arloji, ya. tali pinggang, selalu disematkan dengan logam mulia untuk mengangkat nilainya. Nilai benda tadi ya. kan? Benar. Jadi kenapa batik tulis kita nggak kita coba juga ya kan? Tapi punya pikir apa yang bisa kita buat dari emas murni. Jadi ya terrealisasilah di kancing. Karena hanya kancing lah yang bisa dibuat jadi emas Iya, benar-benar. di sebuah kemeja. Tapi kan dengan adanya kancing ini kan ada perasaan was-was juga ya. Artinya pertama dari sisi perajutannya kan memang harus Iya, kuat. Iya, kan? benar. Terus juga pencucian bajunya juga harus lebih berhati-hati. Nah, itu bagaimana trik ataupun yang abang bisa share ke sahabat Tribuners untuk menjaga ini tetap jangan sampai hilang, kan gitu. Ya kalau hilang ya itu namanya kita tahu nih akan berharga ya, pasti dijaga dong. Ini kalau dijadikan bisa ini. Cuman sak baju-bajunya kan gitu ya. Ya kalau untuk dijahitkan ke kemeja kami memang kita sudah ada penjahit khususnya. Tadi ini emas murni ya Pak? Emas murni. Tapi kalau ada request dia minta dari bahan-bahan yang lain bisa juga ya. Kayak perak atau yang lain. Kebetulan kami menyediakan kalau ada yang mau berinvestasi lah ini istilahnya, menaikkan nilai batik tulis yang dipakainya, memang kita sediakan kancing emas. Dan ini pertama ya, baru dan saya baru mendengar bahwasanya ada kancing emas. Mudah-mudahan viral jadi banyak yang mau Ya. pakai batik tulis kancing emas. Jadi sahabat Tribuners mari. Jadi investasi itu udah nggak menabung di bank lagi ya, tapi investasi menabung di baju ya. Nah, bagaimana sih selama ini reaksi dari customer lah yang memesan kancing emas ini? Kepuasannya seperti apa? Ya kalau memang kalau untuk kancing emas ini untuk customer tertentu ya yang memesannya, seperti tadi abang bilang ada yang was-was ya, ini bajunya gimana dicuci, gimana dijaga, ya sebenarnya hanya seperti biasa baju yang kita cuci seperti biasa aja, kita udah tahu ada kancing emasnya. Betul. Lebih dijaga aja Yang gitu. jelas kalaupun kita sudah tahu itu ada kancing emas ya bawa nyuci sendiri ya, kan? Tapi kalau mau dicuci dicuci sama orang lain. di apa laundry atau apapun, sebenarnya kalau untuk laundry yang lumayan besar ya, kita hanya menginformasikan ini di sebuah kemeja saya ini ada kancing emasnya dicatat, hanya seperti itu, sesimpel itu sih. Cuma kadang orang ya was-was. Oke. Tapi kalau untuk dijahitnya memang kita sudah ada penjahit spesial. Ada khusus ya, khusus.
lebih aman. Nah, saat ini ya mungkin tadi sudah sempat kita singgung terkait dengan kondisi dan situasi kita yang sangat sulit lah dalam sisi pandemi. Gimana sekarang terkait penjualan dari pejuang batik ini, Bang? Apakah trennya mulai bangkit atau gimana, Bang? Mungkin bisa di-share. Ya, kalau di masa pandemi ini sebenarnya kalau pandangan kami pejuang batik adalah sebuah peluang. Ya, tapi jangan dikira kami bersyukur atas pandemi ini. Iya, Bukan. betul. Cuma kita seperti yang Abang bilang di awal, kita tidak boleh berdiam diri. Betul. Justru semangat kita harus lebih lagi. Apa sih peluang yang ada di masa pandemi ini? Kita tahu orang-orang bangga dengan barang branded. Setiap keluar negeri mereka berbelanja barang branded. Di masa pandemi ini tidak ada lagi yang namanya barang brand. holiday. Holiday ya. Holiday is over. Ya kan? Di sanalah peluang itu. Mengapa tidak di masa pandemi ini kita mengenalkan batik tulis ini? Mungkin inilah kesempatan orang-orang untuk mencoba memakai batik tulis. Di masa mereka tidak bisa belanja barang branded. Itulah peluang yang kami lihat. Makanya kami tidak pernah gentar ya. Istilahnya di masa pandemi ini pun kita gas terus lah istilahnya kalau orang Medan. Gas terus. Pokoknya segala kreativitas kita Ya, justru maksimalkan. peluang ini yang harus kita lihat. Nah, untuk ke depan nih, Bang, apa kira-kira planningnya? Ini kalau untuk markasnya ada di beberapa lokasi, Bang? Kebetulan memang inilah markas pertama pejuang batik. Markas Di pertamanya Jalan di Pekantan, Jalan nomor Pekantan. 6, Kota Medan. Nomor 6 ya. Kota Medan, Ya, Gedung Kaca. Gedung Kaca. Lebih tegas lagi ini. Jadi inilah markas pertama. Nah, Ya, untuk kedepannya ada planning mau buka Ya, markas baru atau mudah-mudahan gimana? mudah-mudahan didoakan ya. Sahabat Tribuners Amin. semua mendoakan semoga ada markas kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Supaya kami tetap bisa terus berkreasi, terus mengedukasi, terus memberikan pengetahuan tentang batik tulis. Ya, kami pun selalu berkreasi dengan mengembangkan batik tulis. Biasanya batik tulis hanya dijahitkan menjadi kemeja. Betul. Kami juga mencobanya menjahitkannya menjadi jaket bomber, jas ataupun blazer. Dan di zaman sekarang anak milenial lagi ngetren-ngetrennya pakai baju oversize, Iya. baju yang lebih besar dari ukuran badannya. Oke. Ya, kami juga ada membuat batik tulis dengan kemeja oversize. Semoga dengan kreasi ini bisa membangun keinginan anak muda untuk pakai batik tulis juga. Ya, harapannya memang sahabat milenial harus cepat apalah ya, bagaimana bisa menjadikan batik ini sebagai Tren juga. Tren juga, Benar. Karena dari anak milenial atau anak muda itulah masa depan kita terlihat. Terlihat. Nah, untuk pemerintah dalam hal ini apa kira-kira yang bisa Bang dari pesan lah untuk saya mungkin sebagai pelaku usaha juga dan mungkin sebagai pemerhati batik, apa kira-kira selain dukungan mungkin hal-hal apa yang bisa Bang Heri harapkan? Mana tahu bisa Hari Batik Nasional jangan cuma Jumat ya. Kalau bisa everyday. Mana tahu. Cuma ya kalau sekarang saya lihat di pemerintahannya untuk pejabat-pejabat pemerintahannya hampir setiap hari sudah Memakai batik. Mungkin itu juga contoh yang baik ya untuk kita masyarakat. Dan mungkin harapannya juga ke pemerintah lokal lah ya, terutama Ya. pemerintah Kota Medan maupun provinsi ya. Kalau kesulitan untuk memesan batik nggak usah jauh-jauh kan. betul. Di Medan juga ada ini. Mana tahu pejabat-pejabat lokal Kota Medannya mau berkunjung. Iya. Dan Kami jangan selalu lupa terbuka nih. ada kancing emasnya juga ini. Jangan lupa juga. Nah, kira-kira bisa di-share nggak ke sahabat Tribuners untuk terkait sosial media dengan mungkin melalui Instagram atau Facebook? Silakan Bang Heri. Ya mungkin nanti bisa di share juga di bawah ya akun sosial media kita di Instagram. Tapi tadi saya bilang kereta_kencana_batik. Terus kami juga ada channel YouTube kami yang membahas segala sesuatu tentang batik tulis dan mendukung sesama pengusaha Kota Medan. Jadi kalau ada pengusaha Kota Medan yang memesan batik tulis kami juga ada membuat video-video untuk Profil ya? Ya. Oke. Nah juga nanti kita akan tampilkan di Ya. wayang di layar kita. Nah, satu nih pertanyaan terakhir yang memang harus dijawab ini Pak.
semua yang kita bahas tadi kan menjadi tanda tanya juga nih bagi sahabat Tribun. Ini harganya berapaan ini Bang Heri? Ya terutama kayak bahan batiknya, terus juga kayak harga emas ini mungkin disesuaikan juga dengan harga. Ya, kalau harga emas ya memang kita sesuaikan dengan harga emas harian. Variasi harganya itu Bang, dimulai dari kapan? Dari berapa? Kalau untuk batik tulis yang kami sediakan di markas Pejuang Batik ya, memang dimulai dari harga 1 juta. Dimulai dari harga 1 juta. Dan itu satu bahan ya Bang? Ya, satu bahan. Nah, memang nanti yang membedakan itu adalah bukan ukuran bahannya, tapi lebih kepada nilai artnya ya, tulisannya. Mungkin ada beberapa yang orang yang masih awam berpikir mungkin bahan kainnya yang berbeda. Ya. Sebenarnya ya bahan kain pun ada membedakan nilai dari batik tulis. Tapi yang lebih membedakannya itu seperti yang tadi Abang bilang, nilai dari seni batik tulisnya, kesulitan membatiknya, kepadatan motifnya, itulah yang membedakan nilai dari batik tulis. Benar. Jadi bagi sahabat Tribuners ya, ada rupa memang ada harga gitu ya. Ya artinya ketika memang harganya juga Usaha yang dinilai, kalau lebih Lebih ke usaha usaha. yang dinilai. dan juga nilai seninya juga Iya, ya. semakin rapat, semakin sulit motif batik tersebut, membutuhkan waktu yang semakin lama. Bahkan ada sebuah kain batik yang membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah batik. Bayangkan waktu yang dihabiskan, usaha yang dihabiskan, ketelitian yang harus dihabiskan. Selama 6 bulan itu mereka harus konsisten membuat sebuah karya seni. Mungkin itu yang harus kita hargai. Lebih ke nilai usaha, nilai seninya, seniman kita Indonesia. Baik, jadi sahabat Tribuners ini menarik ini. Sebagai seorang pengusaha muda, ya kan boleh dibilang juga dengan ya anak-anak milenial juga lah ya Bang Heri ini ya, mempunyai apa namanya itu sesuai dengan tagline Pejuang Batik itu kan dia berjuang. Dia yang masih muda aja masih berjuang, apalagi kayak kita yang masih muda juga gitu. Jadi seperti yang saya kutip dari Jack Ma itu, bahwasannya kita akan berhasil bukan karena kita masih muda aja, tapi bagaimana kita tidak menyerah untuk berjuang terhadap cita-cita dan keinginan kita. Nah, sebagai penutup mungkin apa yang ingin Bang Heri pesankan kepada sahabat Tribuners di rumah terkait dengan Pejuang Batik ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, mungkin untuk melanjutkan tagline-nya Abang Ramoni, ya kita sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia, yaitu batik tulis. Dan kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi sahabat Tribuners, demikian bincang-bincang kita profil mengenai Pejuang Batik bersama salah satu pemiliknya, yaitu Bang Heri Chandra. Dengan harapan dengan apapun yang kita perbincangkan tadi, semoga menjadi manfaat, ada manfaat ataupun ada pesan yang tersirat dari diskusi kita tadi, dan menambah ketertarikan dan masyarakat menambah terhadap batik tulis ya. Yang jelas juga pastinya bagaimana melestarikan budaya kita Indonesia ini. Baik sahabat Tribuners, demikian bincang-bincang kita kali ini. Kita akan kembali bertemu pada episode dan tempat yang lainnya dari Jalan Bekantan nomor 6. Saya Ramon dan saya Heri Chandra. Kami undur diri. Selamat siang dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.